Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Aprilia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang multiplier perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional ya. Jadi, multiplier atau pengganda adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Lalu selanjutnya perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka yaitu perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional antara ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh jumlah uang beredar terhadap perekonomian. Jadi di sini kita perlu memantau perubahan pasokan uang beredar karena perubahan tersebut mempengaruhi tingkat harga sekuritas, inflasi, nilai tukar, dan siklus bisnis dalam ekonomi. Hubungan antara inflasi, pasokan uang beredar, dan PBD real dikaitkan dengan teori ekonomi uang ya, atau kuantitas uang. Lalu ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi, setidaknya untuk meningkatkan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian. Ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan drastis harga yang sangat cepat atau hiperinflasi. Karena hubungan inilah kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Lalu selanjutnya juga ada jenis-jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil sebagai langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif ya. Kebijakan moneter ekspansif itu sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy ya. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan cara apa? Menurunkan suku bunga atau membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Ya, jadi kebijakan ekspansif itu juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif ya. Kebijakan moneter kontraktif itu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi ya, yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Lalu selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya, tujuan ini tuh sebagai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Jadi untuk mencapai tujuan ini tuh sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi ya, atau inflation targeting framework ya, atau menganut sistem nilai tukar yang mengambang ya. Lalu selanjutnya langsung kita lanjut saja teman-teman. Di sini ada pengertian uang ya. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar ya, yang dapat diterima secara umum. Jadi alat tukar itu dapat berupa benda ataupun barang yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Jadi pada awalnya Indonesia itu uang dalam hal ini uang kertal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat 1
Jadi hak pemerintah itu mencetak uang dicabut ya. Pemerintah kemudian menetapkan bank sentral atau Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertal. Hak untuk menciptakan uang disebut dengan hak oktro ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada sejarah uang. Jadi pada zaman dahulu jual beli dilakukan dengan sistem barter. Ya, barter itu adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara menukar barang ya. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakatinya. Gitu. Jadi sebelum menggunakan uang, orang itu menggunakan barang yang tertentu sebagai alat pembayaran. Misalnya kulit kerang, mutiara, batu permata, lembaga, emas, perak, manik, dan gigi binatang lainnya. Nah, syarat-syarat uang itu apa? Jadi yang pertama itu diterima dan dipercaya oleh umum. Yang kedua memiliki nilai stabil. Yang ketiga ada jaminan dari pemerintah. Yang keempat itu terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Dan yang keempat itu mudah disimpan ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jadi uang kertal itu contohnya seperti uang kertal negara dan uang kertal bank. Yang kedua ada uang giral, contohnya cek, biliet giro, dan telegraphic transfer. Ya, lalu selanjutnya kita langsung lanjutkan saja ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita jelaskan yaitu ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi tujuan ekonomi pembangunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara, untuk meningkatkan kapasitas produksi atau suatu negara untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menekankan tingkat pengangguran. Nah, di sini pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, ekonomi itu merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator ya. Misalnya, naiknya pendapatan nasional, terus per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan dalam proses perubahan secara berkesinambungan ya, menuju kondisi yang lebih baik, dapat meningkatkan ya kondisi perekonomian suatu negara. Jadi ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan pertumbuhan jika kegiatan ekonomi masyarakat itu berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya ya teman-teman. Ya, kita langsung lanjut saja ya teman-teman ke ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan menurut Rustan 2019 dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi pembangunan yaitu suatu bentuk proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan cara menghitung adanya peningkatan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara serta pemerataan pendapatan untuk penduduk bagi suatu negara. Nah, selanjutnya ada tujuan ekonomi pembangunan. Ini tujuannya untuk mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi, lalu menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan atau lambatnya pembangunan negara-negara yang berkembang. Lalu selanjutnya juga ada ruang lingkup ekonomi pembangunan. Jadi ada beberapa cakupan pembahasan dalam ekonomi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pembentukan modal dan bantuan luar negeri. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.